Salam sehat, sukacita. Senang bisa berjumpa dengan saudara walaupun dalam renungan singkat kita. Hari ini hari Rabu, berarti seri yang ketiga dengan topik berjaga-jaga. Mari kita membuka 1 Tesalonika 5, 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, banyak sekali hari Tuhan dalam Alkitab ini. Kita juga berkata Senin, Selasa, Rabu, semuanya itu hari Tuhan. Ada banyak sekali hari Tuhan yang kita bisa baca dalam Alkitab ini. Tetapi 2 hari yang sangat penting, saudara. 2 hari ini jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Karena 2 hari ini pasti datang. Dan tidak kita undang, dia pasti datang. Tidak kita duga-duga, dia pasti datang. Tidak kita perkirakan, pasti dia datang. Yang pertama adalah hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari di mana Yesus akan datang kedua kali sesuai dengan janjinya. Dan itu pasti datang. Saudara, dia tidak berbohong, dia pasti datang. Dia bukan manusia yang berbohong, tetapi janjinya dia pasti datang. Seperti hari-hari kelahirannya, hari kematiannya, hari kebangkitannya yang sudah pasti. Demikian juga hari kedatangannya juga pasti, saudara. Ini tidak bisa kita berkata, oh nanti moga-mogahan dia datang dan sebagainya. Tapi suatu kepastian itu, saudara. Demikian juga hari Tuhan yang lain dalam hidup kita, yaitu kematian kita. Itu pun hari Tuhan yang datang. Dan hari ini pun, saudara, tidak kita sangka-sangka, tidak kita undang. Atau mungkin kita berkata, kalau ditanya, kamu maunya berapa tahun hidup? Oh, saya maunya sekian, karena saya belum banyak bisa melakukan. Saya belum buka usaha, Pak. Saya masih mendidik anak saya masih berjuang untuk keluarga. Nantilah, nanti itu kita bicarakan saja nanti. Tapi itu pasti datang, saudara. Pada waktu dulu kita mendengar ada peristiwa jatuhnya pesawat Adam Air. Di sana banyak orang yang percaya juga, saudara, hamba-hamba Tuhan, dan juga orang tidak percaya. Tiba-tiba hari itu datang. Mungkin lagi di pesawat dia berpikir nanti kalau udah sampai di tujuan dia ke Manado, misalnya gitu, dia ke Manado nanti dia di sana akan belanja di mana, dia di sana akan jalan-jalan kemana, dia akan mengunjungi apa. Mungkin itu seperti nanti kalau saya udah sampai di tempat tujuan saya akan berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Saya akan mengunjungi ini, mengunjungi sana. Atau mungkin kalau kita dalam kunjungan dinas, kita akan rapat sekian hari di sana, baru balik lagi jumpa sama istri dan keluarga dan sebagainya. Banyak hal yang kita pikirkan, tiba-tiba hari itu datang dan semuanya tertutup buat kita. Hari itu tidak kita sangka datang. Dan itu bisa terjadi bukan saja dalam hal kecelakaan pesawat, lagi dalam keadaan sakit. Ada kalanya juga ada orang yang bersakit. Kita sudah berkata, oh dia sudah tidak lama lagi, dia sakitnya sangat luar biasa, ya kan, sakitnya membawa kematian. Tetapi tidak mati-mati, saudara. Nah, tiba-tiba pada saat dia lagi senang-senang di rumah, tiba-tiba dia mati. Kematian datang tiba-tiba, saudara. Yang dulunya waktu sakit dia nggak meninggal, kita sudah berpikir, dia pasti meninggal nih. Tetapi ternyata sembuh. Dia boleh pulih kembali. Nah, kematiannya tiba-tiba di dalam mobil dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Itu hari-hari seperti itu kita tidak bisa menentukannya. Kita tidak meminta Tuhan, nanti kalau saya mati ya jangan sakit dulu, saya matinya tenang-tenang saja di kamar tidur, lagi baca Alkitab. Atau mungkin kita berpikir, Tuhan nanti kalau saya matinya pada saya sedang khotbah dan sebagainya. Itu bisa terjadi, tapi Tuhan menentukan lain. Ternyata penentuan Tuhan buat hari kematian itu akan tiba buat kita, dan itu pasti, saudara. Dan semua orang di muka bumi ini, siapapun dia,
Siapapun dia, orang pintar, orang bijaksana, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, siapapun dia tahu suatu hari dia pasti mati. Saudara, Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang, Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saudara, jadi semua orang di muka bumi ini, siapapun dia akan yakin suatu saat dia mati. Tetapi kematiannya itu kapan tidak tahu, saudara. Ya, kita tidak tahu. Kedua, hari Tuhan yang datang kepada kita ini secara tiba-tiba, saudara. Itu menimpa kita. Makanya kedua hari Tuhan itu kita harus berjaga-jaga mulai sekarang. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Kita siap sedia untuk menyongsong hari itu, saudara. Dan kita siap untuk itu. Orang-orang percaya harus berkata, saya siap untuk itu. Karena kita rindu supaya Tuhan segera datang. Supaya saya cepat-cepat masuk surga. Hidup dalam dunia yang baru, langit yang baru bersama Tuhan. Kerinduan kita semua seperti itu. Mari kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara, jadi bedakan, saudara. Kita orang percaya jangan tidur seperti orang lain. Sekali lagi, jangan tidur seperti orang lain. Orang lain tidak berjaga-jaga dan sadar. Tapi kalau kita tidur, saudara, kita tidur harus berjaga-jaga pun. Di sana ada kesadaran kita di sana. Kita harus sadar walaupun kita tidur, saudara. Nah, untuk menggambarkan ini saya mau ngambil cerita. Jadi untuk menggambarkan kalau kita tidur kita pun harus sadar, harus berjaga-jaga, harus mempersiapkan diri kita. Itu maksudnya. Harus siap sedia. Waktu kemarin saya memberikan pengertian, saudara, tentang berjaga-jaga itu harus kita punya kesediaan. Siap sedia, walaupun kita tidur, kita siap sedia. Lalu apa lagi? Pengertian kedua, kita bekerja selama kita masih di muka bumi ini, selama Tuhan berikan hari-hari anugerah ini, kita harus bekerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita melihat untuk menggambarkan jangan tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, saya mau ambil, saudara, Matius 25 ayat 1 sampai 3. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Nah, ini mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang kawin lalu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saudara,
Luar biasa. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 ini kenapa kita nggak bertanya kenapa mesti 5 tuh? Kenapa nggak 3 atau 4? 5 itu artinya itu angka anugerah. Orang-orang yang sudah mendapat anugerah. Angka kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau digabung 10 jadi 10 itu menjadi angka kesempurnaan, persekutuan. Jadi sebenarnya orang-orang ini saudara dikatakan ini orang-orang, sekali lagi, orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Menantikan mempelai laki-laki itu mau datang. Cuma masalahnya, sekali lagi, saya tegaskan. Lima-limanya ini yang bodoh dan bijaksana ini, jadi 10 orang ini, itu orang-orang percaya, saudara. Orang-orang di dalam gereja sendiri, saudara. Tetapi masalahnya, kebagi 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Yang bodoh ini bawa pelita tetapi tidak membawa minyak, cadangan minyak dalam buli-bulinya. Sedangkan bijaksana ini saudara, dia bawa pelita dan juga ada minyak dalam buli-bulinya saudara. Saudara, kalau kita di kampung dulu, kalau kita melihat nelayan, dia pergi menangkap ikan, malam-malam dia bawa minyak, bawa lampu dan juga dia juga bawa minyak cadangan di jerrycannya, saudara. Nah, nanti suatu saat dia akan lama, dia ada minyak. Mungkin saja ikannya nanti dapat ikan mungkin 3 jam kemudian. Tetapi karena dia bawa cadangan, minyaknya habis pada saat 2 jam. Ya, dia pulang nggak dapat ikan. Tetapi kalau misalnya ikannya nanti dapatnya 3 jam kemudian, minyaknya masih ada, dia masih bisa untuk sampai 3 jam, malah sampai 4 jam. Akhirnya dia dapat ikan. Dia nelayan dan dia bijaksana, saudara. Dia bawa minyak. Karena supaya kalau misalnya pelitanya padam, dia masih mau menangkap ikan untuk menjadi banyak. Dia masih ada minyak untuk bisa dipasang lagi lampunya untuk nangkap ikan. Demikian juga dalam segala sesuatu kita harus punya persiapan, saudara. Ini orang gereja. Pelita itu apa, saudara? Dan minyak itu apa, saudara? Saudara, kita ini sudah punya firman Tuhan. Di gereja kurang apa lagi, saudara? Orang percaya kurang apa lagi, saudara? Dikasih firman. Mungkin dia hari Minggu dikotbahin. Kemudian hari-hari yang lain dia juga ikut komsel, ikut kul, pemilih arta dan sebagainya. Dikasih firman juga. Atau mungkin dia sekolah juga di sekolah teologi. Dikasih firman juga di sana. Full, saudara, tiap hari. Atau mungkin dia ikut seminar. Panjang seminarnya, banyak. Seminar dalam negeri, seminar luar negeri. Dia banyak seminarnya. Satu hari itu tidak terlewatkan Zoom. Tiap hari dia terima firman. Terima pelita. Terima firman itu. Pelita dia terima terus. Tiap hari. Dia full hidupnya dengan pelita. Dia full dengan pelita. Saudara, kalau pelita itu harus punya pasangan, yaitu minyak. Saudara, sekali lagi. Pelita itu harus punya pasangan, yaitu minyak. Kalau tidak ada minyaknya, nggak ada gunanya pelita itu, saudara. Kalau tidak ditaruh minyak, pelita itu bukan pelita lagi. Tidak ada gunanya, saudara. Makanya pelita itu harus punya pasangan, yaitu minyak. Demikian juga, saudara. Apakah pasangan firman yang Tuhan yang sudah kita peroleh? Apa pasangannya, saudara? Saudara bisa mengerti. Apa pasangan firman Tuhan yang sudah kita full dalam hidup kita? Saudara, kita ikut seminar dan sebagainya, kita baca kitab tiap hari. Waduh, benar-benar kita ini manusia full dengan firman Tuhan. Tetapi saudara, kalau engkau tidak punya pasangan, yaitu perbuatanmu, itu tidak berguna. Sia-sia firman itu. Engkau hanya menumpuk firman pelita dalam hidupmu, tetapi engkau tidak punya perbuatan. Engkau orang bodoh, saudara. Dikatakan bodoh. Nah, ini banyak di gereja. Banyak orang percaya seperti ini. Dia begereja hari Minggu. Dia datang. Akhirnya apa? Dia datang, dia serius. Atau mungkin dia nggak serius. Dia mungkin baca dan sebagainya. Itu semuanya, saudara. Dia akhirnya itu orang bodoh dikatakan. Mari kita membaca Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh itu bukan berarti, saudara, banyak orang pintar, ya, banyak pengetahuan yang dia peroleh. Apakah dan juga ada negara-negara yang luar biasa pintarnya, saudara, dalam ilmu pengetahuan. Tapi yang bodoh itu ternyata bukan masalah bodoh itu, saudara. Yang bodoh itu adalah dia tidak mengerti firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Nah, jadi pasangan pelita itu adalah perbuatan yang menyertai kita, saudara. Perbuatan yang menyertai kita itu seperti pelita dengan minyak adalah satu pasangan. Demikian juga firman yang kita terima harus kita lakukan, saudara. Kemudian kepada orang bodoh ini, yaitu kepada 5 gadis yang bodoh ini, apa yang dikatakan kepada mereka? Matius 25:12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, saudara. Dikatakannya, aku tidak mengenal kamu, karena kamu cuma bawa pelita dan tidak bawa minyak. Engkau terlambat, kamu gak punya persiapan apa-apa, saudara. Haleluya. Apalagi kalau kita membaca Matius 7:23, orang yang punya firman dia cuma tahunya saya tahu pengetahuan yang banyak, saya melakukannya. Ada kalanya dia tidak melakukannya, dia cuma pengetahuan tetapi tidak melakukannya, saudara. Matius 7:20, Matius 7 ayat 21-23. Saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang dengan banyak firman Tuhan, dia berkhotbah di mana-mana, dia menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, tetapi apakah perbuatannya menyertai dia, saudara? Dia berkata dia punya Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak menuhankan Yesus. Perbuatannya seperti orang yang tidak punya Tuhan. Dia berkata saya punya Tuhan, saya punya firman, tetapi hidupnya morat-marit tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, firman Tuhan pelita itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Minyak, pelita dan minyak itu satu kesatuan. Demikian juga firman Tuhan yang kita terima harus disertai dengan perbuatan yang kita lakukan, saudara. Kamu dikatakan, kamu orang yang bodoh, aku tidak mengenal kamu. Sekali lagi, aku tidak mengenal kamu. Kamu orang bodoh, karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Kamu punya firman Tuhan, tapi kamu tidak mengerti, kamu tidak melakukan dalam hidup kita. Saudara, demikian firman Tuhan buat kita. Biarlah ini memberkati kita. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami, walaupun kami tidur, kami tetap berjaga-jaga dan bersiap sedia, Tuhan. Dan apapun dalam kehidupan kami, pada saat kami akan meninggalkan dunia ini pun, kami tetap hidup di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami mati dalam Engkau, Tuhan, hidup dalam Engkau. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jumpa lagi pada seri yang keempat. Makasih.